sektor pertanian itu kan masih belum bagus ya. Kotor. Iya, gitu, pertanian kumuh, masih diidentikan dengan pekerjaan yang tidak menjanjikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Yes. Kita ketemu lagi di Bincang Podcast Yes. Kali ini saya sudah berada di Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor. Nah, bersama dengan saya, Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor, ada Pak Dr. Detya Tri Yunandar, SPMSI. Halo Bapak, apa kabar Bapak? Baik, Alhamdulillah Mbak Leli. Boleh disapa dulu Pak, Sobat Yes-nya. Baik, Assalamualaikum Sobat Yes semua, salam sehat untuk semuanya. Nah Pak, Bapak kan sebagai Direktur Polbangtan Bogor, masih banyak nih Pak Sobat Yes yang belum paham apa sih itu Polbangtan. Boleh diceritain nggak Pak atau dijelasin apa sih Polbangtan itu? Baik, Polbangtan atau Politeknik Pembangunan Pertanian itu merupakan lembaga pendidikan tinggi vokasi di bidang pertanian yang berada di bawah naungan Kementerian Pertanian, khususnya yang dikelola oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian. Polbangtan ini seluruh Indonesia itu ada 6 Polbangtan dan ada 1 PEPI atau Politeknik Engineering Indonesia. Yang pertama ada di Medan, kemudian ada Polbangtan Bogor, kemudian Polbangtan Yogyakarta Magelang, Polbangtan Malang, Polbangtan Goa di Sulawesi Selatan, dan Polbangtan Manokwari di Papua Barat. Nah, Mbak Leli sekarang berada di Polbangtan Bogor. Yang katanya juga sebagai salah satu Polbangtan favorit di wilayah Jawa ya Pak. Amin, siap. Pak, berarti kan tadi Bapak cerita nih ini pendidikan vokasi. Betul. Berarti dari sini akan lahir generasi muda pertanian yang handal gitu ya Pak. Betul. Job seeker, job creator atau hanya job creator saja Pak? Baik. Sebelumnya Mbak Leli, Polbangtan Bogor ini kami mengelola 2 jurusan. Jurusan pertanian dan jurusan peternakan. Kami memiliki 2 kampus. Kampus pertama di Cibalagung, Kota Bogor. Kampus kedua di Cinagara, Kabupaten Bogor. Secara total luasan kami sekitar 60-an hektar ya. Nah, program studi yang kami selenggarakan itu ada 5, yaitu program studi dan penyuluhan pertanian berkelanjutan, kemudian program studi teknologi mekanisasi pertanian, program studi agribisnis hortikultura, kemudian program studi penyuluhan peternakan dan kesejahteraan hewan, dan terakhir program studi kesehatan hewan. Nah, seperti tadi sampaikan Mbak Leli, memang kami berfokus pada menghasilkan generasi-generasi muda sumber daya manusia pertanian yang sebenarnya tidak hanya sebagai job seeker, tetapi kami juga menghasilkan job creator. Jadi ada 2 output dari kampus Polbangtan Bogor itu, sebagai qualified job seeker dan juga qualified job creators. Singkatnya mungkin kalau job seeker kan akan bekerja ya Pak di perusahaan atau di organisasi apa gitu ya. Nah kalau job creator berarti dia akan menjadi wirausaha muda. Betul. Jadi job seekers itu lebih kami menghasilkan tenaga kerja yang handal, yang profesional, yang siap bekerja di sektor pertanian, baik itu di perusahaan, instansi pemerintah dan lembaga lainnya. Untuk job creators betul sekali, kami juga lulusan kami juga kami didik ya agar mereka juga memiliki jiwa dan kompetensi untuk berwirausaha di sektor pertanian, sehingga mereka mampu menciptakan lapangan pekerjaan, tidak hanya sebagai pencari pekerjaan. Pak Detya, kan Polbangtan Bogor berada di Jawa Barat. Betul. Nah, saya mau sedikit kaitkan dengan program YES. Baik. Salah satu provinsi penerima manfaat program YES itu Provinsi Jawa Barat, dan saya dapat bocoran Polbangtan Bogor ini merupakan PPIU. Betul. Dari program YES untuk Jawa Barat. Pak, apa sih peran Polbangtan Bogor selaku PPIU? Pada program YES ini mendapat amanah untuk menjadi PPIU Jawa Barat. Nah, tentu sebagai
PPIU kami memiliki tugas, memiliki peran untuk mengelola, mengordinasikan kegiatan-kegiatan atau proyek YES di wilayah kerja kami di Provinsi Jawa Barat. Nah, kami ini di Jawa Barat memiliki 4 DIT, yaitu Kabupaten Cianjur, Kabupaten Subang, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Sukabumi. Sebagai PPIU, ya kami berkoordinasi, kami berkolaborasi dengan teman-teman, dengan rekan-rekan di DIT menyelenggarakan program-program YES, dan perlu diketahui bahwa di wilayah Jawa Barat ini sudah terdaftar 24.000 CPM. 24.000. Ya, 24.000 CPM YES penerima manfaat YES. Nah, di situ fokus kami, ya. Kita ketahui bahwa program YES ini program yang memberdayakan, ya, pemuda-pemuda khususnya di wilayah perdesaan, ya, dan juga sasaran lainnya agar mereka nantinya memiliki kompetensi yang handal sebagai tenaga kerja di sektor pertanian, sekaligus juga program YES ini sejalan nih dengan visinya Polbangtan Bogor nih. Sekaligus juga mulai program YES juga untuk membangun kewirausahaan di sektor pertanian bagi pemuda-pemuda, bagi generasi-generasi muda khususnya di wilayah pedesaan. Seperti itu Mbak Leli. Saya dengarkan targetnya program YES ini sampai 2024 nanti 32.000 pemuda yang sudah handal di bidang pertanian, dan sampai tahun 2021 Polbangtan Bogor atau Jawa Barat sudah support 20. Kami sudah memiliki 24.000 CPM. Okay. Ya, walaupun pada pelaksanaannya belum keseluruhannya tersentuh program YES, tetapi itu sudah menjadi fokus kami di tahun-tahun berikutnya sampai nanti terakhir 32.000 seperti itu. Pak, tadi kan Bapak cerita ya ada 4 kabupaten yang menjadi fokus dalam pelaksanaan program YES di Provinsi Jawa Barat. Betul. Boleh diceritain nggak sih Pak bagaimana sih pelaksanaan di 4 kabupaten itu? Tentunya 4 kabupaten punya karakteristik yang berbeda-beda ya Pak ya. Boleh sharing Pak ke kita. Terima kasih Mbak Leli. Sebelumnya kita sudah tahu nih ya, program YES ini merupakan program yang strategis. Kenapa? Karena program YES ini lebih bergerak di bagaimana membangun sumber daya manusia. Fokusnya sama ya. Fokusnya sumber daya manusia pertanian. Kita ada banyak program ya, banyak proyek fokusnya pada penyiapan penyediaan sarana prasarana seperti itu. Tapi ini kalau kami melihat ini program yang spesial karena fokusnya pada pengembangan SDM pertanian, dan SDM pertanian ini kan komponen utama nih dalam pembangunan pertanian. Nah, penggeraknya gitu ya Pak. Penggeraknya, betul. Nah, pelaksanaan program YES ini di 4 kabupaten secara umum dulu itu lebih terfokus tadi ya pada penguatan, pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia di keempat kabupaten tersebut, khususnya pemuda-pemuda dan juga sasaran lainnya. Yang bentuk kegiatannya itu diantaranya pelatihan-pelatihan. Jadi pemuda ini dilatih. Ya betul, dikuatkan kapasitasnya melalui pelatihan-pelatihan. Selain itu juga ada penguatan modal usaha, ya. Jadi bagaimana menstimulasi usaha-usaha para generasi muda di 4 kabupaten melalui kegiatan yang namanya hibah kompetitif. Ya. Kemudian juga ada yang namanya magang bersertifikat. Kegiatan-kegiatan seperti itu yang semuanya terfokus pada penguatan SDM, ya, penguatan ekonomi penerima manfaat program YES yang dilaksanakan di 4 kabupaten. Tentu dalam implementasinya setiap kabupaten berbeda karena tadi ya kata Mbak Leli karakteristiknya berlainan, berbeda satu sama lain. Nah, disinilah kami berkoordinasi dengan setiap DIT di masing-masing kabupaten. Kami berkolaborasi sehingga tentu kami menyesuaikan dengan kondisi spesifik di masing-masing daerah. Ya, diantaranya seperti misalkan minat pemudanya nanti di sektor pertaniannya di apa sih, di usaha apa, tentu setiap daerah akan berbeda. Nah, kami menyesuaikan di situ. Jadi minat generasi mudanya juga beda-beda di setiap daerah ya Pak? Tentu. Ya, setiap daerah berbeda-beda. Karena kan disesuaikan dengan potensi daerah, ya, dengan minat dari masing-masing pemuda, pengalaman masing-masing pemuda itu akan mempengaruhi mereka semua. Pak,
Kan tadi Bapak cerita ya, pemuda-pemudi penerima manfaat YES ini diberikan pelatihan oleh program YES. Boleh diceritain nggak sih Pak, apa saja sih yang dilatih? Baik, pelatihan-pelatihan yang diberikan sebagaimana tujuannya tentu untuk meningkatkan kapasitas mereka ya, para penerima manfaat program YES. Baik nanti outputnya sebagai wirausaha pertanian ya, maupun sebagai tenaga kerja di sektor pertanian. Pelatihan-pelatihan yang sudah dilakukan diantaranya pelatihan literasi keuangan, kemudian juga ada pelatihan proposal bisnis dan banyak pelatihan yang telah dilakukan. Dari pelatihannya berarti dari sektor hulu ke hilir ya Pak? Ya, dari mereka belajar budidaya, belajar beternak, itu juga termasuk, betul. Sampai nyusun proposal bisnis. Betul. Terus setelah proposal bisnisnya ada, tadi kata Bapak ada mereka punya kesempatan buat mendapatkan bantuan modal melalui hibah kompetitif. Gitu ya Pak ya? Iya. Berarti nggak rugi banget ya Pak, berarti beruntung banget bagi CPM-CPM yang terpilih atau sudah dijadikan CPM-nya YES gitu ya Pak? Betul sekali. Oke, tadi Bapak dari awal sudah cerita misinya Polbangtan seperti apa, terus YES juga seperti apa. Tujuannya satu, SDM. Ya, betul. Dan tujuannya saya rasa setahu saya program YES itu 17 sampai 39 tahun rentang usia yang bisa menjadi CPM YES. Betul. Dan saya rasa juga kalau di Polbangtan ya Pak, mahasiswanya juga pasti nggak jauh dari generasi milenial. Betul. Berarti kan Polbangtan dan YES ini punya tujuan regenerasi petani. Betul. Kenapa sih Pak Indonesia itu harus fokus ke regenerasi petani? Ya, ini pertanyaan bagus Mbak Leli, karena ini sebenarnya menjadi alasan mendasar ya, termasuk program YES, kemudian visi dari Polbangtan Bogor yang tadi disampaikan. Kita ketahui ya bahwa sektor pertanian ini memiliki peranan yang sangat strategis, peranan yang sangat penting bagi keberlanjutan, keberlangsungan kehidupan ya bangsa dan negara Indonesia, dan secara umum juga kehidupan umat manusia. Khusus di Indonesia, pertanian ini memiliki tugas ya bagaimana bisa menyiapkan pangan bagi 270 lebih juta penduduk di Indonesia. Seluruh penduduk Indonesia, betul. Sektor pertanian yang nyiapin pangannya. Betul, ya. Dan itu mau tidak mau harus, dan setiap tahun itu terus bertambah. Nah, tapi di sisi lain ternyata kita menghadapi tantangan yang luar biasa. Apa itu? Kondisi saat ini ya, data menunjukkan bahwa petani di Indonesia itu mayoritas sekarang petani yang kelompok usianya sudah kelompok usia yang tidak muda lagi. Senior-senior nih. Betul. Gitu. Dan ternyata ya banyak hasil kajian, hasil penelitian yang menunjukkan bahwa minat generasi muda untuk terjun di sektor pertanian itu sangat rendah. Banyak sekali pemuda-pemuda yang tidak mau untuk bekerja di sektor pertanian meskipun dia bersekolah di jurusan pertanian. Jadi ini tentu hal yang apabila kita tidak antisipasi ini bisa berbahaya, bisa mengganggu keberlanjutan sektor pertanian. Tadi kan sampaikan nih SDM ini penggerak pembangunan pertanian. Nah, kalau yang menggerakkannya nggak ada, ya petani sekarang usianya sudah lanjut mayoritas, tidak ada regenerasi karena pemuda rendah minatnya untuk di sektor pertanian. Tidak ada penerus, tidak ada yang menggerakkan sektor pertanian. Jadi itulah kenapa pentingnya regenerasi pertanian khususnya di saat ini, karena ada hal yang belum ideal, yaitu bahwa di satu sisi kita butuh mendorong sektor pertanian, di sisi lain SDM-nya motornya justru berkurang. Ya, regenerasinya belum berjalan dengan baik. Itu kenapa kemudian kami berfokus pada regenerasi pertanian, termasuk program YES ini. Kenapa harus berfokus pada regenerasi pertanian? Oke, berarti pemerintah melalui Kementerian Pertanian, khususnya YES ini kan ada kerjasama dengan IFAD ya Pak? Betul. Itu tuh benar-benar menaruh perhatian khusus terhadap regenerasi petani di Indonesia.
Yang Bapak lihat nih, kan Bapak Direktur Polbangtan, yang Bapak lihat dari animo calon mahasiswa. Terus tadi Bapak juga di PPIU kan juga melihat sudah banyak banget yang mendaftar. Menurut Bapak sebenarnya generasi muda saat ini mau nggak sih Pak jadi petani atau wirausaha muda pertanian? Baik, permasalahan yang tadi disampaikan bahwa minat pemuda untuk bergerak di sektor pertanian tentu ini sudah kami tangkap, sudah kita semua tangkap ya beberapa tahun ke belakang, sehingga Kementerian Pertanian juga dalam beberapa tahun ini sebenarnya sudah mulai fokus pada bagaimana agar regenerasi sumber daya manusia berjalan dengan baik. Dan alhamdulillah ya nampaknya ini sudah menunjukkan adanya perbaikan ya. Kalau saya melihat adanya perbaikan terkait regenerasi ini. Apa contohnya? Contohnya ya animo yang ingin melanjutkan sekolah ke Polbangtan itu semakin tahun semakin meningkat. Kemudian juga tadi CPMYes ya untuk Jawa Barat saja di tahun 2021 ini sudah 24.000. Artinya kan sebenarnya ada animo yang sudah mulai membaik, meningkat terhadap sektor pertanian. Nah, Mbak Lely, kenapa sih pemuda ini tidak mau bekerja di sektor pertanian? Karena memang selama ini ya ke belakang itu kan persepsi pemuda terhadap sektor pertanian itu kan masih belum bagus ya. Kotor. Iya, gitu, pertanian kumuh, masih diidentikan dengan pekerjaan yang tidak menjanjikan ya. Pekerjaan yang kuno lah. Pekerjaan buat orang-orang tua gitu ya. Buat orang-orang di desa, sehingga banyak tidak dilirik ya. Apalagi dari segi pendapatan dipandang tidak menguntungkan. Nah, ini kan mulai Kementerian Pertanian, salah satunya juga mulai program YES. Persepsi itu perlahan diubah ya, diberikan pemahaman yang sebenarnya ya kepada pemuda, kepada generasi muda bahwa sebenarnya pertanian itu menjanjikan. Pertanian itu tidak lagi konvensional. Pertanian itu sudah menerapkan teknologi modern dan sekarang memang harus menerapkan teknologi modern untuk pertanian itu. Nah, upaya-upaya itu alhamdulillah ternyata mulai membalikan kondisi dari animo yang awalnya rendah sekarang sudah mulai banyak pemuda yang melirik sektor pertanian. Oke. Pak, tadi Bapak bilang pertanian itu menjanjikan. Berarti sudah terbukti dong Pak ada generasi muda yang sukses di pertanian? Ya, kita banyak melihat contoh ya, dan Kementerian Pertanian pun memiliki yang namanya DPM-DPA ya. Duta Petani Milenial dan Duta Petani Andalan yang mereka sebenarnya juga mencerminkan bahwa di pertanian ini ada nih sosok-sosok yang sukses ya, yang membuktikan, yang menunjukkan bahwa memang sektor pertanian itu sebenarnya memiliki peluang yang baik, peluang yang besar sebagai sektor yang menjanjikan untuk dijadikan mata pencarian, pekerjaan, dijadikan bisnis pertanian itu. Seperti itu. Banyak sekali saya pikir contoh-contoh baik di semua wilayah saya pikir ada ya di Indonesia. Kita DPM DPA Kementerian Pertanian sudah lebih dari 2000 ya Pak ya? Ya, tersebar di seluruh Indonesia ya. Untuk Jawa Barat saja banyak sekali nih, ada Mas Sandi Okta ya, ada Kang Hendra, Kang Rizal ya, Kang Nasrul, ini banyak sekali. Di luar Jawa Barat juga sangat banyak, ada Beli Agung ya, dan masih banyak lagi. Nah Pak, tadi Bapak nyinggung DPM DPA. Ya. Nah sekarang DPM DPA itu juga ada kaitannya dengan program YES tidak Pak? Ya. Tentu saja, karena kan DPM DPA itu hampir di setiap kabupaten ada ya, setiap daerah. Ya, dan kami tadi seperti sampaikan dalam mengelola, melaksanakan program YES di tingkat kabupaten, di tingkat DIT yang menjadi wilayah kerja kami berkolaborasi dengan DIT. Nah, tidak saja dengan DIT, tapi juga dengan DPM DPA. Apa sih bentuknya secara real? Salah satunya misalkan ya, para DPM DPA ini bisa nih menjadi mentor para CPM YES. Bisa juga ya mereka menjadi tempat magang para CPM YES ya. Dan juga bisa sebagai pelatih pada kegiatan pelatihan-pelatihan. Mereka menjadi role model buat CPM YES. Seperti itu. Wirausaha sukses masih muda langsung nyontohin ke pemuda. Ya, betul. Oke, dan di situ kan nanti ada resonansi ya, ada resonansi. Dari satu DPM diharapkan banyak petani milenial yang kemudian tertarik untuk bergerak sektor pertanian
Dan program YES ini menjadi salah satu sarananya, media untuk ke arah situ. Berarti Pak, sumbangsih program YES terhadap akselerasi regenerasi petani di Indonesia ini sangat besar ya Pak? Betul sekali. Sudah didukung oleh Polbangtan, ada program YES lagi. Ke depan saya sih, kalau saya pribadi ya Pak, yakin nih regenerasi pertanian akan sukses. Gitu. Saya mau tahu nih, kalau tadi saya sudah bilang saya yakin. Gimana sih pandangan Pak Ditya selaku Direktur Polbangtan terhadap regenerasi ke depan, seperti apa sih pertanian ini? Ya, insya Allah dengan upaya-upaya yang kita laksanakan bersama ya, program YES dan program-program yang dilaksanakan Kementerian Pertanian juga oleh Polbangtan Bogor, tentu ini semua insya Allah didukung oleh semua pihak, oleh semua stakeholders terkait. Dan kalau kita semua kompak nih, insya Allah tujuan regenerasi, akselerasi regenerasi itu akan tercapai, dan ke depan saya yakin regenerasi pertanian akan kembali berjalan dengan baik. Oke, ke depan yakin ya Pak, pertanian ini dikelola oleh generasi muda, terus tadi Bapak bilang pakai teknologi, berarti pertanian itu kotor, tidak sepenuhnya benar? Ya, ke depan pertanian akan semakin maju, semakin mandiri, semakin modern. Dan tentunya, menghasilkan cuan pastinya Pak. Ya, dan menjadi bisnis yang menjanjikan, dan saya yakin ke depan generasi-generasi muda lah yang akan mengisi, yang akan menggerakkan sektor pertanian. Kalau Pak Ditya aja sudah yakin, kita nggak mungkin dong ragu lagi ya Pak. Boleh nggak sih Pak closing ajakan Bapak terhadap generasi pertanian? Baik, untuk para generasi pertanian terus semangat ya, harus yakin cari informasi-informasi pertanian. Saya yakin banyak sekali yang menunjukkan bahwa pertanian itu keren, pertanian itu maju, pertanian itu menjanjikan. Karena itu jangan ragu untuk terjun sektor pertanian, jangan ragu untuk menjadikan pertanian sebagai bisnis yang menjadikan kita semua sukses. Terima kasih. Nah Sobat YES, tadi Pak Ditya sudah menyampaikan bahwa sektor pertanian itu adalah sektor yang keren, sektor pertanian itu sektor yang menjanjikan. Buat kalian generasi muda, jangan ragu untuk menjadi petani, harus bangga menjadi petani karena pertanian itu keren gitu ya Pak. Betul. Terima kasih Pak Ditya atas Sama-sama, kehadirannya, atas kesempatannya. Kita sudah dapat informasi yang bagus banget dari Pak Ditya. Saya Leli mohon pamit, kita akan ketemu lagi di Bincang Podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.